Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septino Albergani, NIM 131161006. Di sini saya akan menjelaskan jaringan saraf tiruan atau JST. Sebagai tugas perbaikan untuk nilai mata kuliah Sistem Kendali Cerdas atau SKC. Di sini ada jaringan saraf biologis. Yang pertama, otak manusia berisi jutaan sel saraf atau neuron yang bertugas memproses informasi. Kedua, neuron saling berinteraksi satu sama lain mendukung kemampuan kerja otak manusia. Sel saraf ini merupakan gambar sel saraf atau neuron. Di sini ada inti sel, nukleus, sinapsis, badan sel, akson, dan dendrit. Komponen utama neuron dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, dendrit bertugas menerima informasi. Jalur input bagi soma. Yang kedua, badan sel atau soma, tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Yang ketiga, akson, yang bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel saraf lain. Yang terakhir, antar dendrit yang dipertemukan dengan sinapsis. Meniru cara kerja jaringan saraf biologis, generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Yang pertama, pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Kedua, sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Yang ketiga, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Yang keempat, bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Yang terakhir, setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarannya. Ini analogi JST dengan JSP. JST, inputnya ke badan sel atau soma, input ke dendrit, output akson, bobot sinapsis. Ini model struktur neuron JST. Ada input dari neuron, ada bobot, fungsi aktivasi, outputnya ke neuron yang lain. Ini merupakan model sel saraf atau neuron. Input sinyal X1 ke WK1 ke summing function, X2 WK1 ke summing function, XP ke WK1 ke summing function, terus ke activation function, terakhir ke output. Nah, ini merupakan rumus activation function. VK sama dengan sigma P, J sama dengan 0, WKJ dikali XJ. YK sama dengan dikali VK. Summation function, fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Bentuk sederhananya adalah dengan mengalihkan setiap nilai input atau XJ dengan bobotnya, WIJ, dan menjumlahkannya. Diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain. Neuron ini menghitung penjumlahan berbobotnya dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron-neuron lain. Fungsi aktivasi.
Fungsi aktivasi dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau summation function yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Beberapa fungsi aktivasi JST diantaranya heart limit, purelin, dan sigmoid. Yang populer digunakan adalah fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian. Sigmoid logaritma, sigmoid biner, sigmoid bipolar, dan sigmoid tangen. Hard limit memberikan batasan tegas 0 atau 1. Purelin memisahkan secara linear. Sigmoid berupa fungsi smooth bernilai antara 0 sampai dengan 1 bila dia bernilai biner, atau antara min 1 sampai 1 itu bila bipolar. Hard limit function. A sama dengan 0 jika N kurang dari 0. A sama dengan 1 jika N lebih dari atau sama dengan 0. Karakteristik JST. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini, ke dalam JST dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Karakteristik JST ditentukan oleh yang pertama, pola hubungan antara neuron atau disebut arsitektur jaringan. Yang kedua, metode penentuan bobot-bobot sambungan atau disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Yang terakhir, fungsi aktivasi. Pada JST, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, ini contoh dari arsitektur JST. Yang pertama ada nilai input, terus dari nilai input ini neuron-neuron pada lapisan input, terus ke neuron-neuron pada lapisan tersembunyi, neuron-neuron pada lapisan output, lalu ke output, yang terakhir ke output. Faktor terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Umumnya, neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama atau fungsi aktivasi yang sama. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan atau misal lapisan tersembunyi akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain atau misal lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut atau lapisan tersembunyi juga harus dihubungkan dengan setiap neuron pada lapisan lainnya atau lapisan output. Ada beberapa arsitektur jaringan syaraf, antara lain, pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Yang terakhir, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive net. Single layer net ini hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi.
Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Ini merupakan single layer net untuk nilai input, lapisan input, matriks bobot, lapisan output, dan yang terakhir nilai output. Multilayer net. Multilayer net memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Ini merupakan gambaran dari multi-layer net. Competitive net. Sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya, competitive net ini adalah hubungan antar neuron pada lapisan kompetitif tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Ini merupakan gambaran dari competitive net. Proses pembelajaran jaringan. Ke dalam JST diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya. Yang kedua, penginputan informasi ini dilakukan lewat node-node atau unit-unit input, bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian JST dijalankan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Hal yang ingin dicapai dengan melatih atau mempelajari JST adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Kemampuan memorisasi sama dengan kemampuan JST untuk memanggil kembali secara sempurna sebuah pola yang telah dipelajari. Kemampuan generalisasi merupakan kemampuan JST untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang serupa dengan pola-pola yang sebelumnya telah dipelajari. Metode pembelajaran JST antara lain pembelajaran terawasi atau supervised learning, pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning, gabungan antara pembelajaran terawasi dan tak terawasi atau hybrid. Pembelajaran terawasi, output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Contoh JST untuk mengenali pasangan pola, misalkan pada operasi N. Contoh, jika nilai input 0, 0, hasilnya 0. 0 jika 0, 1, hasilnya 0. 1, 0, 0. 1, 1, 1. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan syaraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Jika nilai outputnya berbeda, hasilnya akan error. Jika error terlalu besar, maka perlu dilakukan pembelajaran yang lebih banyak lagi. Pembelajaran tak terawasi. Pembelajaran tak terawasi tidak memerlukan target output. Juga tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu rank tertentu tergantung nilai input yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu.
Cara hibrid merupakan kombinasi dari kedua pembelajaran tersebut. Sebagian dari bobot-bobotnya akan ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi. Ini merupakan JST model HEP. X1 ke sigma XW plus B, X2 ke sigma XW plus B, lalu ke F, Y input, lalu ke Y output. Langkah-langkah model HEP. Yang pertama, inisialisasi semua bobot sama dengan WI sama dengan 0 atau I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kedua, untuk semua vektor input S dan unit target D, lakukan yang pertama, set aktivasi unit masukan XI sama dengan S1 atau I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kedua, set aktivasi unit keluaran Y sama dengan T. Yang ketiga, perbaiki bobot menurut persamaan. WI baru sama dengan WI lama ditambah delta W. Delta W sama dengan XI dikali Y. Yang terakhir, perbaiki bias menurut persamaan. B baru sama dengan B lama, B baru sama dengan B lama ditambah Y. Contoh kasus, membedakan pola. Pagar 0 pagar. Nah, hasilnya ini bagaimana just? Nah, di sini ada contoh kedua. Pagar sama dengan 1, O sama dengan min 1, X sama dengan 1, L sama dengan min 1. Fungsi aktivasinya sama dengan Y sama dengan 1 jika Y in kurang dari atau lebih dari atau sama dengan 0. Y sama dengan min 1 jika Y input kurang dari 0. Input pertama 1 min 1 1, min 1 1 min 1, 1 min 1 1, delta W sama dengan X kali T, maka nilai delta W untuk tiap input adalah 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Nilai biasnya sama dengan B dikali T, sama dengan 1 dikali 1, sama dengan 1. Nah, ini merupakan input nilai kedua. 1 min jika diketahui 1 min 1 min 1, 1 min 1 min 1, 1 1 1, maka delta W yang didapat adalah untuk tiap input min 1 1 1, min 1 1 1, min 1 min 1 min 1. Nilai biasnya tinggal dikalikan saja 1 kali min 1 sama dengan min 1. Nah, di sini didapat bobot nilai baru 002, min 220, 0 min 2, dan 0. Nilai biasnya didapat 0. Lalu setelah itu aplikasikan bobot baru ke input 1. 1 dikali 0 ditambah min 1 kali 0, tambah 1 kali 2, ditambah min 1 kali min 2, ditambah 1 kali 2, ditambah min 1 kali 0, ditambah 1 kali 0, ditambah min 1 kali min 2, ditambah 1 kali 0 sama dengan 8. Jadi nilai yang didapat adalah 1. Dan nilai 1 ini udah sesuai target, T sama dengan 1. Nah, di sini nilai bobot baru ke input 2. Di sini juga sama dengan nilai input 1. Y-nya sama dengan min 1. Sesuai target, T sama dengan min 1. Nah, karena sudah sesuai target, maka JST sudah bisa mengenali pola.
Nah, di sini aplikasikan ke pola yang baru. 1, 1 min 1, 1, 1 min 1, 1, 1, 1. Maka nilai hasil yang didapat Y sama dengan min 1. Dan itu sudah dikenali sebagai L, nilai L. Perseptron. Ini merupakan bentuk paling sederhana dari JST yang berfungsi yang digunakan untuk pengklasifikasian pola khusus yang biasa disebut linearable separable. Nah, perseptron ini terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja. Nah, ini merupakan bentuk dari perseptron. Ada nilai input, XP ke bias, lalu ke output. Nah, untuk mencari vektor input, X sama dengan X1, X2, sampai XP pangkat T. Untuk mencari vektor bobot, W sama dengan W1 kali W1, W2, sampai WP pangkat T. Untuk mencari vektor output, rumusnya adalah V sama dengan W pangkat T dikali X. Nah, ini merupakan rumus error. E sama dengan T min Y, di mana jika E sama dengan 1, maka W baru sama dengan W lama ditambah X. Nah, jika E sama dengan min 1, maka W baru sama dengan W lama dikurang X. Jika E sama dengan 0, maka W baru sama dengan W lama. Nah, ini merupakan keterangan dari variabel-variabel perseptron. E sama dengan error, T sama dengan target, X-nya sebagai input, Y-nya sebagai output, W sebagai bobot. Nah, ini contoh kasusnya, membedakan antara jeruk dan apel. Apel bernilai T sama dengan 1, jeruk diasumsikan T sama dengan 0. Nah, di sini input berasal dari sensor. Sensor warna merah sama dengan 1, tidak merah sama dengan 0. Nah, di sini sensor bentuk bulat bernilai 1, jika tidak bulat bernilai 0. Nah, di sini jika kasar sama dengan 1, tidak kasar sama dengan 0. Nah, di sini contoh kasusnya. Ada 3 input, yaitu yang diketahui X1, X2, dan X3. Ada 3 bobot, W1, W2, dan W3. Di sini nilai kita peroleh dengan cara random. Misal, W nilai bobot sama dengan 0,5, 0,5, dan 0,5. Nah, di sini kita dapat menghitung jumlah input bobotnya dengan rumus VK sama dengan sigma PJ sama dengan 0, WKJ dikali XJ. Dan hasil yang didapat adalah bernilai 1. Nah, ini fungsi aktivasi. Y sama dengan 0 jika V kurang dari 0. Y sama dengan 1 jika V kurang dari atau sama dengan 0. Y ini merupakan hard limit atau V. Y sama dengan hard limit bernilai 1. Jadi nilai Y sama dengan 1 sudah sesuai target T sama dengan 1 untuk input yang pertama. Nah, yang ketiga, kita cek bobot apakah cocok dengan input pertama dan kedua. Nilai V-nya sama dengan 1, Y-nya hard limit, dan ini sudah sesuai dengan target. Yang bernilai target T sama dengan 0.
Yang keempat, perubahan bobot dihitung dengan cara W baru sama dengan W lama ditambah error dikali X, di mana E sama dengan T min Y, jadi E sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Maka W baru sama dengan W lama ditambah min 1 dikali X. Nah, dia hasil dan didapat hasil bobot yang terbaru adalah 0,5, min 0,5, dan min 0,5. Nah, cara yang kelima, menghitung Y dengan bobot yang baru. V sama, dan hasil yang didapat adalah V sama dengan min 1. Dan itu sudah sesuai target dengan T sama dengan 0. Yang keenam, cek bobot yang baru dengan input pertama. Dan hasil yang didapat adalah 0. Dan itu udah sesuai dengan target. Yang terakhir, jika semua input sudah diklasifikasi dengan benar, maka tidak perlu ada perubahan pada bobot sehingga digunakan aturan sebagai berikut. Jika T sama dengan Y, maka W baru sama dengan W lama. Di sini ada contoh kasus 2. Jika diketahui X1 sama dengan 1, 2, T1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, 2, T2-nya 0, X3-nya 0 min 1, T3-nya sama dengan 0, maka dia no bias neuron. Nah, ini merupakan grafik dari contoh kasus 2, X1, X2, X3. Nah, di sini kita pilih bobot secara random. Misalnya W pangkat T sama dengan 1 minus 0,8. Lalu kita masukkan input X1 ke dalam jaringan dan output. Dengan rumus Y sama dengan hard limit dikali W pangkat T dikali X1. Maka hasil yang didapat adalah 0. Nah, di sini input X1 ini tidak benar karena target yang harus dicapai adalah bernilai 1. Sedangkan hasil yang didapat adalah 0. Maka inputnya ini dikatakan tidak benar. Nah, di sini jika T sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, maka hasil bobot baru sama dengan bobot lama. Hasil bobot baru adalah 2, 1 min 2. Lalu kita tes bobot baru ini ke jaringan dengan rumus yang tadi, hard limit dikali nilai bobot yang baru, maka hasil output yang didapat adalah 1. Dan itu sudah sesuai dengan target, maka itu nilai Y dikatakan benar. Tes input kedua, Y sama dengan hard limit W pangkat T dikali X2. Di sini nilai input kedua ini dia didapat bernilai 1. Nah, input X2 ini dikatakan tidak benar karena target yang harus dicapai adalah bernilai 0. Input ketiga dan input seterusnya sama caranya. Dan sekian presentasi dari saya.
Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.